Sekarang skripsi, gimana ini Opung tanggapannya? Kita ini jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan yang nggak perlu bicara tadi yang inilah. Yang penting mengenai keadaan dunia ini. Itu kan keadaan di Amerika yang juga kita harus cermati dengan baik, juga dengan Cina, dilihat nah apa dampaknya pada Indonesia. Kita harus kompak semua untuk ngurus ini. Dan sehingga Presiden Prabowo jangan dibebani lagi dengan pikiran-pikiran yang tidak perlu-perlu seperti itu. Itu aja dari saya. Jadi semua kita kompak deh. Apa sih yang mesti disoalkan? Apa masalahnya buat Indonesia? Kan tidak ada. Kau bilang sakit jiwa kami, ayo sekarang saya tantang. Kita sama-sama ke rumah sakit jiwa, periksa jiwa kita. Siapa yang lebih sehat? Ini sebetulnya kasus pidana murni, pemalsuan ijazah, pemalsuan identitas. Pak Luhut itu orang-orang yang rakus, inilah orang yang sakit jiwa menurut saya. Saat Luhut bin Sarpanjaitan pejabat, tetapi memilih bungkam kan? Padahal itu tanah nenek moyang Anda sendiri. Anda memilih bungkam. Yang sakit jiwa itu yang punya kewenangan, yang enteng seharusnya ringan untuk menutup TPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas. Ya, sobat RH sekalian, kita ambil satu video ya. Jangan lupa mengikuti perbincangan saya dengan si topi merah. Biarlah namanya kita tidak sebutkan, biar menjadi topi merah terus, red hat ya. Tapi bukan anak kecil. Si kecil itu berkelahi dengan waktu untuk satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Jadi kita lanjutkan ya perbincangan kita tentang ijazah palsu ini dengan mengulik pernyataan dari Susnodo Aji. Ini menarik. Mudah-mudahan medianya tidak salah kutip. Keren pernyataannya. Ya. Menurut Susnodo Aji, Rismond Sianipar CS tidak bisa dipidanakan. Why? Ya. Oke. Coba kita lihat. Sebagaimana dilansir oleh surya.co.id, alasan Susnodo Aji sebut Rismond Sianipar CS tak bisa dijadi tersangka kasus ijazah Jokowi. Ya, kalau Rifai beda ya wajarlah, dia lawyernya Pak Jokowi ya. surya.co.id. Oke, kita sudah jalan ya streamnya ya. Sudah jalan kita? Udah ya? Soalnya kak saya masih streamnya masih gak jalan. Oke. Kita pastikan lagi sobat sekalian. Oh, live streamnya online offline terus dia. Kalau di situ sudah online. Hah? Sudah? What happened? Jadi kalau kita menggunakan online ini ya kadang-kadang ada soal-soal teknis ya. Oke, sobat semuanya. Oke, coba kita lihat. Saya harus melihat di HP-nya ya. Jangan-jangan ini bermasalah di ininya. Oke, saudara sekalian, saya tidak bisa melihat benar di situ ya? Hah? Benar sudah line? Hah? Sudah? Kok tumben ini tidak ada ininya? Oh, adanya gambar Paiman. Ini baru muncul ya. Sorry, di saya nggak muncul ini di hub anunya. Oke, coba kita bacakan ya. Oke. Menjelang gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi yang akan digelar Bareskrim Polri pada Rabu
9 Juli 2025, mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan justru menyebut Rismon Sianipar CS tidak bisa dijadikan tersangka. Ini dua pernyataan yang berbeda ini ya. Menurut Susno, kemungkinan adanya tersangka di kasus ini sangat sulit, apalagi mentersangkakan kasus pencemaran nama baik yang kini ditangani Polda Metro Jaya. Hal ini beralasan karena objek perkara ini, yaitu ijazah Jokowi, harus dibuktikan terlebih dahulu keasliannya. Kalau objeknya saja tidak asli, berarti pencemaran nama baiknya gugur. Kalau remang-remang hanya identik, tidak bisa mentersangkakan Rismon CS, kata Susno dikutip dari tayangan TV One. Menurut Susno, saat ini sangat ditunggu terbukti tidaknya ijazah itu palsu atau asli. Terkait rencana Bareskrim melakukan gelar perkara khusus kasus ini, menurut Susno hal itu sebenarnya biasa saja. Wah, ini kelihatannya WA-nya sering berbunyi ya, gimana membuang suaranya. Oke, kita matiin aja dulu ya. Jadi sobat sekalian, kita teruskan ya. Terkait rencana Bareskrim melakukan gelar perkara khusus kasus ini, menurut Susno hal itu sebenarnya biasa saja. Namun karena yang diperiksa adalah tokoh berpengaruh, yaitu mantan Presiden RI dan objek pemeriksaannya ijazah, maka dianggap tidak biasa. Bukan dianggap tidak biasa, jadi tidak biasa. Susno juga menyoroti pernyataan Bareskrim sebelumnya yang menyebut ijazah Jokowi identik. Menurutnya identik itu masih menjadi pertanyaan besar. Identik dengan mana? Kalau dengan yang palsu ya namanya palsu juga. Kalau identik dengan yang asli, asli yang mana? Harus ada lembaga resmi yang memberikan pembanding yang asli, katanya. Tumben agak strong ya. Susno menyarankan kasus ini ditarik semuanya di Bareskrim agar tidak ada persepsi macam-macam dari masyarakat. Dia juga meminta adanya perlakuan yang sama antara pelapor baik Jokowi maupun TPUA. Dikarenakan perkara ini dua-duanya masih dalam taraf penyelidikan, maka harus hati-hati Polri menyelidiki. Ya, kemudian menanggapi pernyataan Susno, pengacara Jokowi Rifai Kusumanegara mengakui bahwa gelar perkara itu sesuatu yang biasa. Oke. Kemudian, namun dia meminta agar gelar perkara ini benar-benar inisiatif dari penyidik, bukan karena desakan dari TPUA. Penyidik harus netral, tegasnya. Terkait pernyataan Susno bahwa Rismon CS tidak bisa dijadikan tersangka, Rifai justru mengungkap pernyataan berbeda. Dikatakan dalam laporannya Jokowi tidak hanya mencantumkan pasal pencemaran nama baik, namun juga fitnah, rekayasa teknologi dan penggunaan data tanpa izin. Wallahu akbar, ya itulah. Ya. Namun untuk perkara pencemaran nama baik sekalipun ijazah tidak asli pun masih bisa dijeratkan. Bedanya pencemaran nama baik ini yang disampaikan itu nyata tapi disebarluaskan dalam satu forum yang tidak benar, yang memang tujuan mendiskreditkan, katanya. Menurut Rifai, di perkara ini tidak bergantung pada asli tidaknya ijazah, namun ada 3 pasal lain yang bisa dijeratkan. Soal hasil lapor Bareskrim diakui Rifai karena dilakukan di tahap penyelidikan memang belum pro justisia. Meski demikian, menurutnya uji lapor itu masih bisa dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ini harus semua perkara harus jelas, harus ada akhirnya, jangan dibuat khusus atau tidak ada ujungnya, tukasnya. Sebelumnya Polri menunda gelar perkara khusus soal kasus ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo Jokowi yang sedianya dilakukan hari ini Kamis. Adapun agenda gelar perkara khusus tersebut bakal dilakukan pekan depan, tepatnya Rabu 9 Juli 2025. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut penundaan gelar perkara khusus ini atas permohonan tim pembela ulama dan aktivis TPUA melalui aduan masyarakat Dumas. Oke. Apalagi ya? Ini Suntuluyo juga jadinya. Atas hal tersebut, Bareskrim kemudian menindaklanjutinya dengan mengundang pihak Pendumas dan Terdumas pada 30 Juni 2025.
Meski begitu, pihak pendumas yakni TPUA sendiri kembali menyurati Polri untuk bisa menghadirkan sejumlah nama yang mereka sodorkan. Tanggal 2 Juli kemarin itu TPU membuat surat perihal permohonan nama-nama untuk dilibatkan dalam gelar perkara khusus yang memohon menjadwalkan ulang gelar perkara khusus sampai mereka mendapatkan kepastian atas nama-nama yang dilibatkan dalam proses gelar perkara khusus dimaksud, kata Truno Yudo kepada wartawan. Atas permintaan itu, kata Truno Yudo, penyidik akhirnya menunda jadwal gelar perkara khusus dengan akan mengundang sejumlah orang diantaranya dari Komnas HAM, DPR, pakar telematika Roy Suryo hingga Rismon Hasiholan. Maka tindak lanjut itu untuk mengundang nama-nama dalam pelibatan gelar perkara khusus yang dimohonkan itu dilakukan ralat untuk dilaksanakan tanggal 9 karena kan harus meminta untuk menghadirkan nama-nama yang diminta itu, ujar Truno Yudo. Sementara itu, Roy Suryo sendiri mengaku dirinya siap jika diminta untuk menjadi ahli dalam gelar perkara khusus tersebut. Nah, kami ini siap juga untuk hadir selaku ahli. Saya dan Dr. Rismon sementara, tapi nanti dengan yang lain kami siap, ungkap Roy. Meski begitu, Roy menyebut dirinya akan menunggu keputusan tim apakah akan dilibatkan atau tidak. Ya, saudara sekalian, sekali lagi ya, apa yang disampaikan Susno itu benar ya. Apa yang disampaikan oleh pengacara itu kriminalisasi, itu lah namanya kriminalisasi. Menggunakan pasal 32 dan 35 yang sengaja diselundupkan, padahal itu adalah delik umum, bukan delik aduan. Jadi aneh sekali. Jadi dilakukan kata pencemaran nama baik. Let's say misalnya begini, ijazahnya palsu, tapi Roy Suryo harus tetap masuk penjara. Ini gimana logikanya? Itu kan padahal Roy Suryo memperjuangkan hak masyarakat agar kemudian mendapatkan informasi yang sesungguhnya mengenai keaslian dan ketidakaslian ijazah. Dan itu the right to know. Tiba-tiba dia diincar dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, apa-apaan. Jadi pasal 32 dan 35 itu soal rekayasa teknologi yang apa kaitannya dengan Roy Suryo? Apakah Roy Suryo membuat rekayasa sedemikian rupa sehingga dia yang kan lucu. Jadi ada 3 pasal yang bisa dijeratkan. Menurut Rifai di perkara ini tidak tergantung pada asli tidaknya ijazah, namun ada 3 pasal lain yang bisa dijeratkan. Ya, jadi diakui untuk pasal fitnah memang harus dibuktikan ijazah itu asli atau tidak. Namun untuk perkara pencemaran nama baik, sekalipun ijazah tidak asli pun masih bisa dijeratkan. Bedanya pencemaran nama baik yang disampaikan itu nyata, tapi disebarluaskan dalam satu forum yang tidak benar, yang memang tujuannya mendiskreditkan katanya. Ada 3 pasal yang dijeratkan. Ya. Salah satunya adalah rekayasa teknologi dan penggunaan data tanpa izin. Allahu Akbar. Ya, aduh ampun dah ya. Itu namanya tidak mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Itulah pasal 3 dan pasal 35 yang dibilang sebagai pasal penyelundupan. Jadi kan awalnya pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik, kemudian pasal fitnah. Nah, pencemaran nama baik ini dikaitkan dengan ijazah palsu. Gimana caranya? Kalau ijazah palsunya, ya kan? Pokoknya ya suka-suka aja pokoknya. Mau-maunya aja ya. Padahal seharusnya kita kalau mau konsisten menegakkan hukum, ya tegakkanlah hukum. Kan asal mulanya soal keaslian ijazah Jokowi. Kenapa itu dihindari? Kalau begitu nanti orang mempertanyakan apapun yang terkait dengan pejabat publik, itu malah bisa kena pidana. Jadi kalau misalnya penegak hukum mengentertain cara atau logika berpikir lawyer Jokowi, maka tidak akan ada orang yang berani mengotak-atik berpartisipasi untuk apa istilahnya, mengotak-atik untuk berpartisipasi di dalam pemerintahan yang bersih, good governance, clean government. Karena dengan teknologi seperti ini, ketika orang menunjukkan apa-apa dia bilang rekayasa teknologi, kemudian menggunakan data tanpa izin, ini aneh. Pertanyaan kita adalah, Roy Suryo apa yang sudah direkayasanya?
teknologi apa yang dia rekayasa? Dia melakukan yang namanya perbandingan, melakukan face recognition berdasarkan pemrograman. Dia merekayasa data apa? Padahal pasal 32 dan 35 itu ancaman hukumnya 8 dan sampai 12 tahun. Lalu menggunakan data tanpa izin yang mana begitu? Jadi agak aneh kan? Jadi maksa banget gitu. Sementara pasal 310, 311 KUHP ini pasal pencemaran nama baik atau fitnah yang dikaitkan dengan ijazah palsu atau tidak. Belum lagi kemudian pasal berita bohong, pasal ujaran kebencian, pasal melakukan penghasutan. Jadi lama-lama tidak ada orang yang berani membicarakan kebenaran, karena setiap kebenaran yang dibicarakan tersebut ancamannya adalah penjara bagi orang yang menyampaikan kebenaran. Kan aneh bin ajaib. Jokowi saja belum dikenakan apa-apa, atau kalau mau selama-lamanya Jokowi dikenakan kalau dia menggunakan ijazah palsu cuma 6 tahun saja. Sementara Roy Suryo dibidik dengan pasal 8 sampai 12 tahun, kan gak masuk akal gitu loh. Kalau seandainya itu yang kita masih pegang. Jadi berpeganglah pada Susnodo Aji yang menurut saya jauh lebih clear, lebih jernih. Jadi tarik semua kasus itu di Barreskrim Mabespori, pastikan dulu ijazah itu asli atau tidak. Nah yang lainnya baru menyusul. Kalau ijazahnya palsu, kita harus berterima kasih kepada Roy Suryo dan lain sebagainya yang sudah menegakkan kebenaran. Bukan kemudian dikriminalisasi. Jadi menurut saya mentalitas membela klien itu ya boleh-boleh aja, tapi jangan sampai begitu-begitu amat gitu. Bayangkan ya. Kan sebenarnya kan dari awal yakin ijazahnya palsu, ijazahnya asli. Ya udah, kalau yakin kan tunjukkan. Tetapi tiba-tiba ada reserve yang lain, yaitu kalaupun ijazahnya nanti kemudian tidak terbukti asli, lalu malah Roy Suryo yang tetap diproses, kan aneh kan. Nah, itulah aneh bin ajaib jadinya. Itu. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Mudah-mudahan jalan ya. Tadi ini tidak jalan. Oh ini jalan ya. Oke. Jangan lupa ya nonton percakapan saya dengan topi merah. Nanti ketika kita mengkaji segala sesuatunya, fitnah lagi. Atau menggunakan data tanpa izin. Gimana? Padahal data itu adalah data yang dipublik. Kalau menggunakan data tanpa izin, ya yang kena Dian Sandi harusnya. Karena dia yang pertama kali mengupload data tersebut. Kan begitu. Apakah kemudian Dian Sandi akan dikorbankan biar kemudian bisa menjerat Roy Suryo juga? Kan kacau sekali negara ini. Masa kita menegakkan hukum begitu ya? Kalau kita mau menegakkan hukum ya, maka yang harus kita tegakkan itu adalah sesuatu yang kira-kira apa ya? Sesuatu yang ya yang benar lah ya. Jangan hal-hal yang kemudian sekedar untuk menarget atau menghukum orang begitu. Oke, kita bacakan komentar sobat era sekalian ya. Nah, ini ya anak kecil ini mau dengan topi merah ya. Oke. Walaupun saya bilang saya mau pakaiin topi merah, dia nggak mau gitu ya. Oke, coba kita bacakan ya. Semangat, kalau nggak palsu nggak akan Jokowi lari dan dia akan membungkam semua orang. Tapi kenyataannya Jokowi lari dan yang menunjukkan ijazah malah relawannya sungguh dagelan. Analisa secara ilmiah tidak bisa ditersangkakan dan Jokowi masih jadi pejabat publik danantara. Ya masih pejabat publik. Hidup Pak Susnodo Aji, maju terus keadilan, kebenaran, kejujuran. Si omon-omon pelesiran melulu hari ini sidang bridge yang gak ada gunanya buat bangsa negara hancur lebur, dia gak mau tahu. I don't know exactly. Kalau ijazahnya asli pasti Jokowi berani datang ke PN Surakarta dan mediasinya, tapi semua berbanding terbalik. Mantap Pak Susno, terima kasih.
Channel Rismon live di Serang termul abis-abisan dikatain ini ya nggak bener ya. Jangan. Oke. Kemudian apalagi nih ya. Penegak hukum tidak berani jujur. Assalamualaikum Bang Rep, panggil Gus Nur jadi narasumber. Ya nantilah ya. Berarti Pak Arianto bilang akan banyak tersangka, itu benar apa adanya. Tapi dari pihak Jokowi karena banyak yang terlibat. Si omon-omon ada 100 kali pidato menteri yang gak bisa kerja akan dipecat tong kosong. Identik itu pembanding dengan yang asli. Jika dibandingkan sama-sama buatan pasar pramuka berarti sama-sama palsu. Rismon harus kita bela. Assalamualaikum Bang Rep. Oke. Kangen sama payment. Tapi payment kangen gak sama kita? Atau payment itu siapa sih? Hah? Jangan-jangan ini lagi. Jangan-jangan judol lagi. Hah? Assalamualaikum Bang Rep. Panggil oke. Roy CS perlu didukung. Nah, loh berani nggak dibuka terang-terangan? Bang RH terima kasih sudah mendatangkan topi merah, anak muda yang berani jujur dengan keilmuannya luar biasa. Aneh tapi nyata, itulah kelakuan penegak hukum. Kok ini dikasih bintang-bintang, ini apa maksudnya ya? Hah? Oh, kemudian awalnya polisi jujur, bertah satu lagi, 1 Jenderal Hugeng, 2 Komjen Ugroseno dan 3 Komjen Susnodo Aji. Mudah-mudahan ya. Roy Suryo CS kaderisasi pro kejujuran supaya rakyat tidak main tipu UPP, Unitas Pasar Pramuka. Kita dukun Pak Roy Suryo CS menegakkan kebenaran, bukan dukung tapi dukun. Bukti penegak hukum tidak berani jujur karena mereka tidak paham undang-undang ITE untuk transaksi bisnis. Iya, jadi yang mereka lakukan itu adalah, bayangkan orang cuman misalnya ya ngotak-ngatik apa data dan tiba-tiba masa 12 tahun, itu aneh gitu loh. Kan harus dikaitkan dengan mengambil keuntungan. Ya, apalagi misalnya transaksi uang. Ini aneh sekali kalau kemudian tiba-tiba orang ngoprak-ngaprik data lalu membandingkan tiba-tiba kena 8 tahun atau 12 tahun. Nggak masuk akal. Undang-undang ITE tapi jalurnya pencemaran pribadi, bukan manipulasi data digital yang mengarah ke fitnah. Padahal tidak ada dimanipulasi dan tidak ada yang disebarkan karena yang menyebarkan awal adalah si kader PSI. Tetapi itu pun sebenarnya ya nggak ada masalah juga. Kan yang dia kasih reveal itu adalah pejabat publik gitu. Kemudian Kagama kemana tidak ada yang bersuara? Ya saya Kagama ya. Kemudian keren, cadas, mantap, suka-suka. Tangkap aja lah dulu si Mulyono, kebanyakan kasusnya ini dari ijazah palsu, kasus impor Tom Lembong, kasus Raja 4, kasus Nadiem Makarim, OCC Arpi dan lain sebagainya. Benar kata Bang Rismon, pelaku analisa ilmiah dipidanakan, siapa membodohi siapa. Susno sudah bisa baca arah angin, dia nggak mau citranya hancur kalau bela Mulyono membabi buta. Mungkin juga karena belakangan dia makin lihat kok arahnya ini makin mengarah kepada ijazah palsu, jangan-jangan. Kemudian Pak Susnodo Aji mantan jenderal polisi yang fair, komentarnya bagus, ini orang nggak memihak salah satu, beda dengan penasihat Kapolri dan Jenderal Ito yang cenderung menyerang Roy Suryo CS alias memihak Mulyo. Kemudian bagaimana mungkin bagaimana negara ini kita punya lulusan sarjana hukum seperti lawyernya Jokowi. Ini baru beda. Hati-hati pembanding yang dikeluarkan Polri, bisa saja sama-sama dibuatkan yang sama biar identik, hati-hati. Ya, tapi kan begini saudara sekalian, untuk ijazah itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan.
Ya. Pertama, membandingkan dengan ijazah lain yang dikeluarkan pada tanggal 5 November 1985. Sama itu. Tetapi ijazah pembandingnya dicek dulu apakah asli atau tidak. Kan begitu. Berikutnya ijazah Jokowi juga selain dibandingkan juga dicek asli atau tidak. Kan ada uji tinta, uji kertas dan lain sebagainya. Jadi tidak semudah itu, bro, ya. Kecuali tadi tidak ada upaya untuk mencari kebenaran yang substantif hanya untuk melindungi seseorang. Nah, itu beda lagi. Ya, pokoknya harus kena pasal 32 Undang-Undang ITE 8 tahun, pasal 35 Undang-Undang ITE 12 tahun. Kemudian pasal penghasutan 6 tahun. Pasal apa lagi? Pasal menyebarkan kebohongan 6 tahun. Pasal apa lagi? Pasal ujaran kebencian 6 tahun. Kalau caranya begitu, ya semua orang bisa dipidanakan dong, walaupun dia tidak jahat, tidak ngambil keuntungan apapun. Masa orang melakukan penelitian lalu kemudian dikatakan menggunakan data tanpa izin, kemudian memanipulasi data elektronik. Gimana caranya? Ya, padahal yang mengupload itu Dian Sandi tanpa izin, itu satu. Yang kedua, siapa yang melakukan manipulasi data elektronik? Bukannya bisa dibalik pihak Pak Jokowi yang melakukan manipulasi. Ya kan? Aneh sekali. Padahal Roy Suryo CS itu meneliti dari apa yang ditampilkan. Nah sekarang objek penelitian mereka adalah ijazah yang ditampilkan oleh Dirtipidum, sama seperti topi merah. Karena itulah yang diakui sebagai asli kan. Sayangnya fotokopi cuma. Kan itu sendiri kan kesengajaan begitu. Begitu saudara sekalian ya. Jadi sekali lagi ya, yang kita cari itu kebenaran bukan pembenaran. Jangan melindungi orang yang salah, tapi juga jangan menyalahkan orang yang benar. Sekali lagi, yang ingin diketahui at the first place itu adalah ijazah itu asli atau tidak. Kan itu. Masa dicari celah untuk memenjarakan Roy Suryo CS. Padahal yang ketahuan berbohong kan Pak Jokowi dengan kasus Mujo misalnya. Kan udah jelas tuh. Begitu saudara sekalian. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pembelajaran bagi kita semua ya. Jujur itu jauh lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cerdas, cie.